Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Memang di situasi seperti ini, kita harus pintar-pintar menjaga diri. Stay safe and stay at home ya guys. Oh iya, perkenalkan nama aku Naila Wardani sebagai host kali ini dengan tema Peran Milenial dalam Imunitas Masyarakat di Era Pandemi. Oke, kali ini aku nggak sendirian nih guys. Kali ini aku udah ditemenin sama kakak narasumber yang cantik-cantik. Ada Kak Harizatun Nabila dan ini partner aku. Marwa Akila Salma. Kita dari PMR Las Praja Mansatu Gresik. Di sini kita akan berbagi ilmu sedikit mengenai info kesehatan terbaru dan juga seputar gizi. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Halo. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2020 Indonesia terkena pandemi COVID-19 nih, yang menyebabkan berbagai sektor di Indonesia harus dihentikan, seperti sektor pendidikan. Oh ya, menurut kakak, apa sih dampak pandemi COVID-19 ini bagi remaja di Indonesia? Nah, karena pandemi, anak-anak dari segala usia mengalami berbagai kehilangan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah, pergi bermain, pergi berbelanja, atau bahkan berolahraga. Mereka juga melewatkan berbagai acara keluarga, acara ulang tahun, dan juga acara wisuda mereka sendiri. Hilangnya rutinitas ini dapat menyebabkan kecemasan, kesedihan, dan ketakutan yang berlebih pada anak. Keharusan untuk menjaga jarak dan juga mengurangi mobilitas membuat mereka mendapatkan atau mengakibatkan reaksi yang negatif. Selain hilangnya aktivitas sosial, banyak anak yang harus berurusan dengan kehilangan anggota keluarga karena COVID-19. Selain itu, mereka juga merasakan kehidupan keluarga yang lebih sulit karena orang tua mereka kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Untuk beberapa hal, di kalangan anak-anak dan remaja memang ulet dan cenderung lebih mudah bangkit dari kesulitan dibandingkan orang dewasa. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tragedi dan trauma tidak meninggalkan jejaknya pada mereka. Nah, selanjutnya apa sih gejala yang dirasakan oleh remaja akibat pandemi COVID-19 ini, Kak? Gejala yang dirasakan oleh remaja akibat COVID-19 antara lain yang pertama adalah perubahan pola pikir. Dan yang kedua, gangguan pola makan. Yang ketiga, timbulnya rasa bosan dan stres. Ini kebanyakan terjadi pada kalangan remaja dan anak-anak. Dikarenakan terus-menerus berada di rumah dan harus beradaptasi dengan keadaan baru. Dan yang keempat, rasa takut yang berlebihan akan keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Lalu, apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, Kak? Jadi sebenarnya menjaga kesehatan di tengah pandemi itu mudah-mudah saja, yaitu dengan menerapkan stay at home atau bagi pekerja menerapkan work from home. Namun di sisi lain kita juga harus menerapkan pola hidup sehat, terutama bagi para remaja. Apa aja sih pola hidup sehat itu? Aku kasih contohnya ya. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Jadi tolong dikurangi ya makanan-makanan seperti makanan instan, makanan ringan, fast food ataupun junk food. Yang kedua yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, meningkatkan imunitas tubuh ini juga gampang banget, yaitu dengan bahagia. Nah, kakak-kakak di sini udah bahagia apa belum nih? Udah dong, Alhamdulillah pastinya. sudah sih Kak, sudah bahagia. Alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih bahagia lagi. Amin. Oke Kak, terima kasih doanya. Yang ketiga yaitu menghindari minum-minuman beralkohol dan minuman bergula tinggi. Kalau berbicara tentang alkohol, pasti kalian udah gak asing lagi kan? Nah, kalau minuman bergula tinggi, kalian tahu gak sih apa itu?
Nggak tahu nih Kak, kurang tahu apa sih, sih Kak. minuman bergula tinggi itu? Nih, aku kasih contohnya ya. Iya, ya. Jadi, minuman bergula tinggi itu termasuk minuman bersoda. Tahu kan minuman bersoda yang ada semut-semutnya itu loh? Oh, yang iya, kalau iya, di lidah tahu, itu tahu. rasanya agak kerenyang-kerenyang gitu nggak Iya, sih, Kak? bener banget. Kan pasti udah pernah nyoba kan? Ya, udah sudah pernah sih, nyoba sudah. sih. Udah kan? Lalu minuman yang kedua yaitu minuman yang mempunyai banyak rasa. Seperti rasa coklat, stroberi, dan lain-lain. Oh, yang Yang kayak ada di di toko toko itu ya, pinggir-pinggiran iya. itu ya? Oh, ada bener di toko. banget. Wah, ini ketahuan ini minumannya selalu minum gitu ya? Oh, tidak, Oh, Kak. Saya tidak. sekarang sudah belajar untuk mengurangi minum-minuman Oh, seperti bagus banget. Lalu kita lanjut ya. Oke, lanjut Kak. Yang keempat yaitu meningkatkan aktivitas. Nah, aktivitas fisik ini perlu dilakukan setiap 30 menit dalam satu hari. Apabila kita masih sibuk atau mempunyai pekerjaan yang lain, kita bisa melakukannya 3-5 kali dalam seminggu. Dengan waktu 30 menit aja. Gampang banget kan sebenarnya? Oke, yang kelima yaitu stop merokok. Ini buat para laki-laki sih tentunya. Apalagi ada juga nih perempuan yang merokok. Nah, itu bahaya banget guys. Jadi, rokok itu bisa memperparah infeksi pada saluran pernafasan. Apalagi kalau sampai kalian kena COVID-19. Na'udzubillah ya. Anak kecil itu nggak boleh ngerokok ya Kak? Oh, pasti nggak boleh. Orang dewasa aja nggak boleh. Apalagi anak-anak. Tuh, denger ya guys, orang dewasa aja nggak boleh, apalagi anak kecil. Jangan sekali-kali mencoba ya, guys. Betul. Oke, kalau kalian udah menerapkan pola hidup sehat, kalian juga harus menerapkan protokol kesehatan. Apa aja tuh, Kak? Oke, di sini kita punya 6 protokol kesehatan atau 6M. Yang pertama yaitu memakai masker dengan baik dan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Lalu Kak, saya punya 1M lagi nih buat kakak-kakak di sini. Apa tuh Kak? Bisa di-spill dong. Siap Kak, yaitu 1M adalah menaati peraturan pemerintah. Nah, kalau kita udah menaati peraturan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan, dijamin deh COVID-19 pasti bakal hempas-hempas jauh dari kita. Yuk bisa yuk, kita kan generasi milenial. Bisa dong, pasti bisa kok. Lah, pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya menyerang fisik nih Kak, tapi juga menyerang mental. Lalu bagaimana pendapat Kakak mengenai kesehatan mental bagi pelajar yang terdampak COVID-19 nih Kak? Tadi kan untuk dampak-dampaknya sudah dijelaskan oleh Kak Nabila. Jadi aku di sini bakal nambahin satu aja yaitu dari sektor ekonomi finansial. Pasti banyak banget dari teman-teman di luar sana yang orang tuanya itu terkena PHK, yaitu pemberhentian kerja. Nah, itu kan secara finansial pasti mereka risau banget dengan masa depan atau dengan pendapatan keluarga juga. Nah, kalau misalkan itu tetap seperti tidak segera ditangani, maka itu bisa berakibat yang fatal bagi kesehatan mental remaja. Oh iya, sebagai anggota organisasi di bidang kesehatan nih Kak, menurut Kakak seberapa penting sih pemberian suplemen atau vitamin pada remaja di masa pandemi ini? Sebenarnya untuk suplemen itu cukup penting. Tapi ada beberapa anggapan di luar sana bahwa mengonsumsi suplemen dapat meningkatkan imun tubuh. Sebenarnya anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena di suplemen hanya ada beberapa nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, tubuh dan imun tubuh pasti akan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif dalam menerima. Oke, nah selain pemberian vitamin, apa sih yang bisa dikonsumsi agar imun kita itu kuat gitu Kak, kebal gitu? Oke. Selain pemberian vitamin, kita bisa meningkatkan imun dengan menggunakan pedoman isi piringku, yakni setengah piring berisi 1/3 buah, 2/3 sayur mayur, dan setengahnya lagi berisi 1/3 lauk pauk dan 2/3 makanan pokok. Serta jangan lupa mencuci sayur mayur dan buah-buahan sebelum dimakan. Apabila memasak suatu makanan, masak hingga benar-benar matang. Dan jangan lupa selalu rajin untuk mencuci tangan. Ada yang mau diomongin lagi Kak? Mau Mungkin nyampain sesuatu lagi? Kak Nabila, Oke, ada sih. Apa tuh Untuk Kak? teman-teman,
Untuk teman-teman semua, jangan lupa makan ya, walaupun gak diingetin sama ayangnya. Kenapa? Karena makan juga salah satu cara untuk menjaga imun kita agar tetap baik. Jadi jangan lupa makan ya teman-teman. Jangan begadang juga guys. Jangan begadang hanya karena nungguin telepon dari ayangnya. Tidur, jaga kesehatan, oke? Jangan banyak overthinking juga guys, gak bagus loh. Dan juga yang terakhir, jangan insecure. Kita harus pede dong. Gak kerasa ya kita udah ngobrol lama banget sama kakak-kakak dari PMR Las Prajama 1 Gresik. Oh ya, aku ada sedikit pantun nih buat kalian. Wah, gimana apa tuh Kak? Beli nasi kucing di angkringan. Cakep. Lauknya sate usus. Jangan lupa protokol kesehatan agar terhindar dari virus. Wih, tepuk tangan Iya. dong. Keren guys. Terima kasih buat teman-teman dan kakak-kakak dari PMR. Semoga talk show kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.